Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina dari Sidoarjo. Begini Ustadz, dalam perjalanan hijrah kami ada keluarga dekat kami itu mengatakan kayak gini, ngomong sama anak saya, ngomong sama ayahmu, jenggotnya itu dicukur aja katanya gitu, yang pertama. Terus yang kedua, beliau ngomong udah nggak usah pakai celana cingkrang-cingkrang, diturunin gitu aja. Terus yang ketiga, saat kami berkunjung itu langsung di kayak gini kan, kamu LDII toh, kayak gitu Ustadz. Terus kan rasanya jadi kayak mau ke sana itu kayak gimana gitu. Itu solusinya gimana Ustadz? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ditujukan ke siapa, Bunda? Ustadz Syafiq Ustadz sama Ustadz Syarif juga. Dua-duanya monggo Ustadz, Masya Allah. Luruan Ustadz. Bener-bener kolaps ini Ustadz, Masya Allah. Fadal Ustadz. Nah, iya, anak pada waktu SMA kelas 3 di pondok itu, anak pulang berjenggot. Padahal sebelumnya jenggotnya dipotong terus ya. Pulang berjenggot. Itu orang tua langsung tanya, Syafiq ikut aliran apa? Waduh, aliran apa ini? Kita nggak tahu aliran-aliran. Kita punya guru ngajarin pada waktu itu, ini sunnahnya Rasul SAW, Nabi memanjangkan jenggotnya, para sahabatnya semua memanjangkan jenggotnya. Seperti itu. Sampai paman anak itu sempat mengancam, kalau nanti tetap pakai jenggot mau dipotong waktu tidur. Bayangin ya. Jadi kita hidup dalam ancaman. Anak di sidang sama ayah, sama ibu, sama keluarga. Kita waktu itu masih muda ya. Anak mohon ampun kepada Allah, semoga diampuni dosa-dosa anak. Anak berontak waktu itu. Anak sampaikan loh, anak ini apa sih salah anak gitu loh. Kok sampai di sidang? Sedangkan anak punya keluarga, kerabat mungkin yang menyimpang dari jalan kebenarannya aman-aman aja. Kok anak yang seperti ini di sidang, seperti melakukan sebuah dosa besar gitu loh. Ternyata memang ada framing di masyarakat, jenggot itu aliran sesat. Maka itulah yang menyebabkan keluarga kita khawatir karena cinta sama kita. Anda baru tahu, oh orang tua itu cinta sama sebenarnya. Maka dia tanyakan kenapa engkau seperti ini gitu loh. Sampai akhirnya ketika paham ya orang tua memelihara jenggot, akhirnya seperti itu. Maka yang harus dilakukan itu memang bersabar menghadapi mereka. Kita punya sekolah juga dianggap LDI, kalau sholat di sana nanti dipel masjidnya apa, subhanallah, sampai seperti itu jemaah. Datanglah kepada mereka membawa akhlak yang mulia. Jadi ada sebuah ungkapan jemaah. Tadi kita sampaikan bahwa nggak semua bisa menyampaikan dengan lisannya. Tapi ada ungkapan yang mengatakan kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah dalam kondisi kalian bungkam, diem. Loh gimana gitu loh. Bil akhlak, dengan akhlak. Datang ke sana bawa oleh-oleh ya. Tunjukkan ketika kita belajar agama ini kita semakin menghormatin yang tua. Kita semakin sayang dengan yang muda. Tetangga itu merasakan perubahan kita. Tetangga itu merasakan hijrah kita. Soalnya di antara kita ketika hijrah, akhirnya kalau punya kelebihan rezeki, yang dia kasih itu siapa? Yang kenal. Oh yang sana ngaji pisan. Dikasih. Tangga yang dekat rumahnya nggak pernah dapat kebaikan dia. Nah, maka ini perlu dirubah. Ketika kita punya rezeki, siapa yang paling berhak mendapatkan? Yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Maka itu mungkin yang perlu dilakukan. Sehingga keluarga itu tahu, oh fulan ini ketika hijrah, dia itu jadi tambah peduli sama orang tua, peduli sama paman, peduli sama keponakan. Insya Allah pelan-pelan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi jangan sampai akhirnya kita nyerah ya. Ada seorang anak yang diusir sama ibunya. Dia ngomong, Ustadz gimana Ustadz ya?
Ana diusir sama ibu ana. Sudah, pokoknya antum kalau datang ke rumah ibu antum, antum bawa oleh-oleh, antum duduk di depan pintu. Taruh itu oleh, antum duduk 1 jam, antum duduk. Setelah duduk 1 jam, antum nanti pamit, Bu, ana pulang dulu Bu ya, assalamualaikum, pulang sudah. Akhirnya ibunya luluh gitu. Cuma kan kita kadang-kadang, ana sudah ke rumah ibu Ustaz, nggak diterima sama ibu. Akhirnya dia malah menjauh gitu loh. Seharusnya kita malah mendekat. Semoga dengan cara itu Allah membuka pintu hati mereka sambil didoakan. Sambil didoakan. Sekali lagi ungkapan semua itu karena memang ada framing di masyarakat. Orang itu sesat karena jenggotan, karena cingkrang umpamanya. Karena suka datang ke pengajian. Sampai di Poso ada salah satu polisi, dia cerita ketika dia ditugaskan di Poso, dia minta petanya kondisi Poso. Ada yang merah. Dia tanya, ini kenapa merah? Kata dia, ini aliran berbahaya kata dia. Loh kenapa katanya? Soalnya setiap ba'dal maghrib mereka kajian. Seperti itu gitu loh. Jadi yang sering kajian ini, oh aliran sesat ini seperti itu. Ya salah satu sebabnya karena mereka belajar di barat. Di barat itu memang ketika mereka menyebutkan faktor internal munculnya aliran menyimpang itu, munculnya teroris itu adalah karena terlalu mendalami agama. Mereka sebutkan terlalu mendalami agama menjadikan orang itu teroris nantinya. Subhanallah. Maka ini menjadi PR buat kita bersama ya. Maka dengan akhlak semoga orang jadi tahu bahwasanya ketika orang Islam mendalami agama maka dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Sampai semut pun akan merasakan rahmatnya dia. Karena ya dia jadi pengasih ya. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Fadhal Ustaz Syarif. Ya. Bapak Ibu, ada satu ayat yang menjelaskan hidup ini sampai kapanpun tetap ujian. Allah katakan waja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Allah katakan kami jadikan satu dengan yang lainnya di antara kalian sebagai cobaan. Pertanyaannya, yang milih cobaan buat kita siapa? Jawaban kita semua sama, Allah. Kita nggak bisa milih siapa yang jadi cobaan kita. Tapi Allah katakan apakah kalian bersabar? Karena orang yang sabar itu begitu ngadepin kayak gitu mereka cepat-cepat balik sama Allah. Karena yang megang hati orang tua kita dan sekitar kita dan kita sendiri adalah Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itu kita akan cepat-cepat untuk minta tolong sama Allah. Karena di balik amal soleh kita kalau diterima ada obatnya. Kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, mentafsirkan perkataan gurunya Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dikatakan, idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbika wanshirah fattahimhu fa in rabbata ala syakur. Kalau engkau tidak mendapatkan di balik amal solehmu kelezatan dan kebahagiaan, maka engkau harus curiga sama amalmu sendiri. Karena Allah itu maha mensyukuri. Artinya di balik amal kita Allah kasih amal kita sepele pahalanya banyak, termasuk kebahagiaan hidup di balik masalah. Sampai kemudian Imam Ibnu Qayyim mentafsirkan dengan mengatakan yakni annahu la budda yuthibal amil ala amalihi fid dunya. Bahwa orang beramal itu harus dan pasti dibalas sama Allah di dunia. Bentuknya 3 hal. Yang pertama, min halawatin yajiduha fi qalbi. Dari rasa lezatnya, kebahagiaan, senang yang dia dapat di hatinya. Ketika kita senang beramal, orang mau mencaci kayak gimana pun kita mengatakan saya punya Allah yang nilai dan yang balas Allah. Kenapa kita harus bingung? Justru kita berusaha untuk nasihatin orang itu. Yang kedua, wa quwwati insyirah, besarnya kebahagiaan yang kita dapat dari kita melewati hidup. Kenapa? Balasan dari amal yang diterima. Dan yang ketiga, wa qurrati ainin, dan juga
sejuknya pandangan mata. Allah buat nanti dari sekitar kita dengan sabarnya kita beramal, Allah jadikan mereka mendapatkan hidayah. Kita ngelihat orang-orang yang kita senangi, ternyata mereka mendapatkan kebaikan di balik amal saleh kita. Tapi kalau tidak mendapatkan fahaitsu lam tajid dzalik, maka fa'amaluhu madkhul. Kalau dia nggak mendapatkan 3 hal ini, maka amalnya tertuduh alias nggak benar. Jelas di sini. Jadi ada obat di balik amal saleh kita sendiri. Makanya sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Syafiq, kita akan mudah bersabar di saat itu. Kalau amal kita benar sama Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam shawab.